musyawarah. Musyawarah forum formal. Nah, ngomongin musyawarah, teman-teman, musyawarah itu banyak. Teman-teman kumpul di dalam satu tempat, ngebahas sesuatu permasalahan, itu bisa disebut musyawarah. Teman-teman panitia kumpul dalam Zoom meeting, rapat, itu disebut musyawarah. Nah, begitupun dengan sidang. Sidang itu musyawarah, teman-teman. Cuman yang membedakan dari semua diskusi musyawarah adalah ini berbentuk forum formal. Dan juga kita mempunyai masalah yang memang harus dibahas dan kemudian pada akhirnya menghasilkan keputusan. Mungkin lebih tepatnya, singkatnya, yang membedakan dari sidang dengan musyawarah lainnya adalah pada aturan dan mekanisme dalam melaksanakannya. Nah, di sini yang akan menjadi sebuah ketetapan, keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakannya perubahan. Ketika diadakannya sidang dan sudah ada keputusan, sudah diketok palu, selesai, maka keputusan yang ada di dalam persidangan itu adalah hal yang harus diterapkan atau digunakan selama belum dilakukannya sidang lagi. Itu ya, teman-teman. Tadi udah tepat banget nih jawabnya dari dua peserta. Oke, lanjut. Nah, kan ngomongin sidang mah nggak satu doang ya, teman-teman, ada berbagai macam persidangan. Nah, sekarang kita fokus pada persidangan yang ada di dalam organisasi. Di luar organisasi banyak, teman-teman, sidang. Ada sidang munakosah, sidang akademik, sidang skripsi, kolokium, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan akademik. Ada juga sidang kewarganegaraan, teman-teman di jalan nggak pakai helm ditilang sama polisi, datang ke persidangan, sama, namanya juga sidang. Ada juga sidang DPR RI, banyak, tapi kita akan fokus kepada sidang di dalam organisasi yang ada di lingkup mahasiswa. Nah, sekarang lagi, boleh next slide deh. Macam-macam persidangan. Macam-macam persidangan, sebenarnya banyak ya sidang-sidang yang ada di organisasi atau teman-teman harus tahu. Tapi mungkin pada umumnya ada beberapa yang memang biasa digunakan dan teman-teman juga harus tahu. Macam-macam persidangan. Oke, siapa yang mau berpendapat dan siapa yang tahu gitu macam-macam persidangan yang pernah teman-teman lakukan? Oke, ada Almi, mangga Almi. Halo Almi. Cek. Ya, ada. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Almi Hasnia. Saya dari kelompok rotenoid dan dari room 3. Di sini, macam-macam persidangan yang saya ketahui di dalam organisasi itu ada 3. Yang pertama itu ada sidang pleno. Sidang pleno, yang kedua adalah sidang komisi, dan yang ketiga adalah sidang formatur. Seperti itu, Teh. Sidang formatur, pleno, dan komisi. Terima kasih Almi. Selanjutnya tuh ada yang angkat tangan, Agun, mangga Agun. Baik Teh, kurang lebihnya sama ya Teh dengan Teh Almi, yaitu satu sidang pleno ya Teh, yang itu membahas tentang seluruh peserta yang membahas tentang berkaitan itu Teh, ya keputusan yang akan diambil. Terus berikutnya yaitu sidang komisi. Nah itu dibagi lagi Teh, jadi yang awalnya di sidang pleno itu dibagi dalam hal sesuai keahliannya, seperti organisasi atau membahas tentang kegiatan yang akan dibahas ke depannya. Terus yang terakhir ada sidang formatur kan ya dari Talmed. Terus yaitu sidang yang diikuti oleh beberapa peserta sidang tertentu. Jadi bersifat tertutup gitu Teh. Seperti misal pemilihan ketua, maksudnya hanya memilih nama gitu Teh untuk mencantumkan gitu. Yang nantinya akan dipilih lagi secara bersama di sidang pleno lagi Teh. Begitu Teh. Oke, makasih Agun dan juga makasih Almi sudah mau menjawab dan juga berdiskusi. Oke, boleh di next slide ya. Langsung ke macam-macam persidangan biar teman-teman bisa lihat. Oke, tadi tepat sekali ada sidang pleno. Teman-teman, dalam persidangan yang ada di sini, kita bisa sama-sama baca ya, merupakan persidangan yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang, baik itu peserta penuh, peserta peninjau. Nah, dalam persidangan ini dilakukan seluruh pembahasan yang berhubungan dengan musyawarah. Jadi,
di dalam sidang pleno ini adalah sidang yang membahas seluruh agenda. Kalau misalkan teman-teman dalam melaksanakan persidangan dari awal sampai akhir itu disebutnya sidang pleno. Yang memang seperti kita membahas agenda acara dalam persidangan, biasanya ada agenda acara kan di pertama, kemudian juga ada tata tertib. Kalau misalkan LPJ, kalau misalkan ini nih HMJ ataupun kepengurusan biasanya ada sidang LPJ dan lain sebagainya. Sehingga keputusan final terhadap seluruh muatan pembahasan persidangan, baik yang dibahas dalam sidang pleno sebelumnya atau yang telah dirumuskan dalam sidang komisi, ditentukan keputusan finalnya ini dalam sidang pleno. Jadi dari awal sampai akhir itu adalah sidang pleno, jadi mencakup semua persidangan. Oke, boleh next slide ya. Tadi juga udah disebutkan bahwa ada sidang komisi. Nah, sidang komisi ini benar dibagi-bagi lagi. Misalkan sidang pleno kita ngebahas tentang kita contohkan pada laporan pertanggungjawaban dari sebuah organisasi. Maka di sidang komisi itu dibagi-bagi lagi teman-teman. Ada komisi A, ada komisi B, ada komisi C, ada komisi D, yang dimana di setiap komisi ini akan membahas sesuai kebutuhan yang dibutuhkan dalam persidangan. Misalkan contohnya di komisi A kita ngebahasnya biasanya adalah ADART, yang mana ini menjadi dasar dari sebuah berjalannya organisasi. Terus misalkan komisi B ngebahas tentang GBHO, terus juga misalkan komisi C rekomendasi, terus komisi D misalkan syarat-syarat menjadi ketua misal. Nah, nanti setiap komisi akan berdiskusi nih, berdiskusi merumuskan, setelah itu akan dibahas di forum yang memang diikuti oleh seluruh peserta sidang. Seperti itu ya teman-teman, benar sekali bahwa ini dibagi dulu baru dibahas. Oke, selanjutnya ini suara Telisa masih ada kan ya, Ibu Moderator? Masih Teh, masih jelas. Oke. Yang ketiga adalah sidang paripurna. Tapi sebenarnya tadi sudah tepat ya teman-teman sidang formatur, tapi biasanya gitu kita jarang melaksanakan sidang formatur atau itu bisa jadi di luar. Nah, sekarang kita akan membahas sidang paripurna yang tadi belum teman-teman sebutkan. Di sini bahwa persidangan dipimpin sepenuhnya oleh presidium sidang yang diikuti oleh seluruh peserta sidang. Persidangan ini memiliki kewenangan untuk mengesahkan semua keputusan akhir dari seluruh kesepakatan yang telah disepakati selama persidangan berlangsung. Nah, teman-teman harus paham, ketika di sidang pleno 1, sidang pleno 2, sidang pleno 3 pembahasannya berbeda dan juga ada pembahasan-pembahasan yang memang disepakati. Apakah kayak gini sepakat? Sepakat. Di pleno 2, apakah seperti ini sepakat? Sepakat. Nah, ketika sudah disepakati, di akhir dalam sidang pleno, itu biasanya ada konsideran, teman-teman. Konsideran itu adalah lembar pengesahan. Nah, di lembar pengesahan ketika dibacakan, ketika ditandatangani, dijelaskan kapan waktunya, siapa saja yang menandatangani, di tempat mana mereka menandatangani. Nah, itu disebut sidang paripurna. Biasanya kalau dalam organisasi kan itu satu-satu ya, sidang pleno 1 disepakati, nah sidang paripurna disahkan. Kalau kita contohkan dalam pemerintahan itu mereka juga sama ngebahas beribu-ribu lembar malah. Berbeda dari kita paling 30 lembar, kalau mereka 1000 lembar. Dibahas satu-satu, ayat per ayat, pasal per pasal. Nah, mereka hanya membahas, nanti akan ada forum terpisah, sidang paripurna yang memang di mana mereka mengesahkan semua pembahasan dan semua kesepakatan yang dibahas di dalam persidangan. Oke, sebentar ya, ini saya masuk 2 akun, cuman yang ini udah keluar. Saya izin masuk lagi. Oke, setelah macam-macam persidangan, nah sidang ini bisa berlangsung apabila ada unsur-unsur yang memang mendukung atau melengkapi dari jalannya persidangan. Maka di sini kita akan membahas sedikit tentang unsur-unsur persidangan atau alat kelengkapan dari persidangan. Oke, sebentar. Gini ya teman-teman, kalau misalkan kita
sedikit berjaga jarak dan dilaksanakan secara online, teman-teman nanti persidangan bakal merasakan hal yang sama, gangguan seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mengikuti persidangan ataupun teman-teman menjadi presidium itu harus sabar dan juga harus prepare bahwa teman-teman harus mencari tempat terbaik, tempat ternyaman, dan juga sinyal yang baik agar teman-teman bisa melaksanakan sidangan dengan baik. Oke, di sini untuk alat kelengkapan persidangan ada panitia penyelenggara persidangan. Nah, benar Pak SC, bahwa dalam setiap melakukan persidangan secara online, saya udah beberapa kali ya mengikuti sidang online, itu tuh selalu aja ada gangguan, entah itu dari peserta, entah itu dari tamu undangan, ataupun dari presidiumnya. Lagi sidang husu, tiba-tiba presidiumnya hilang, nggak bisa sidang dilanjut. Oke, sekarang lanjut pada panitia penyelenggara persidangan. Teman-teman, dalam persidangan yang dilakukan di sebuah organisasi, panitia penyelenggara persidangan itu merupakan unsur yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena mereka yang mewadahi jalannya persidangan. Kalau mereka nggak mewadahi, nggak menyiapkan, nggak bisa jalan sidang gitu ya. Ini juga kembali kepada legalitas. Tadi kan sudah disebutkan bahwa untuk persidangan ini adalah forum formal. Nah, kemudian yang menjelaskan, yang bukan menjelaskan, tapi yang memastikan bahwa ini forum formal, bahwa ini diadakan secara legal, itu apa? Yaitu panitia penyelenggara persidangan. Karena mereka akan mengeluarkan SK, yang namanya SK kepanitiaan. Oh iya, di sana jelas ada SC. SC-nya siapa? Kegiatannya apa? Nanti kebutuhannya apa? Ada SC. Nah, berarti SC di sini sebelum jalannya persidangan, dia yang bertanggung jawab. Nah, kan sebelum teman-teman sidang pasti ada pemilihan presidium. Kemudian sebelum presidium siapa nih yang mimpin? SC, teman-teman. Ataupun orang-orang yang memang terlibat dari terselenggaranya persidangan. Oke, boleh di next slide ya. Kita lanjut. Setelah panitia penyelenggara ini yang mewadahi, kemudian siapa yang melaksanakannya? Yaitu peserta sidang. Nah, peserta sidang adalah salah satu unsur yang sangat penting. Teman-teman bayangin kalau misalkan ada orang melakukan sidang tapi nggak ada pesertanya, terus yang mau ngebahas siapa, kan gitu ya. Jadi peserta sidang adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam persidangan. Nah, di sini juga tertulis ya bahwa memang untuk peserta sidang itu dibagi menjadi dua. Ada peserta penuh, ada juga peserta peninjau, yang dimana mereka itu memiliki hak yang berbeda. Ada yang punya ada yang punya, kalau misalkan peserta penuh itu punya hak suara dan hak bicara, sedangkan peserta peninjau itu cuma punya hak bicara. Nah, ada yang mau berpendapat nggak tentang hal ini? Apa sih yang dimaksud dengan hak suara dan juga hak bicara? Jadi jangan sampai teman-teman nggak tahu nih hak dari teman-teman. Oke, tadi ada yang angkat tangan. Muhammad Rizky Permana, mangga. Ya, baiklah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Permana dari kelompok flavonoid. Menurut saya, hak suara itu adalah lebih tepatnya untuk hak memilih untuk memutuskan suatu perkara. Sementara hak suara atau hak bicara yaitu untuk melakukan suatu point of order, misalkan seperti itu. Apa namanya teh? Bukan point of order, belakang interruption point of order lah, seperti itu. Oke, mantap. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih ya. Ya, betul bahwa hak suara dan hak bicara ini, untuk hak bicara adalah bagaimana mereka melakukan mengemukakan pendapat. Mereka memiliki hak untuk berargumentasi, menyatakan dan menyuarakan apa yang mereka pikirkan. Itu disebut dengan hak suara. Point of order, menurut saya seperti ini enaknya. Point of information, menurut saya punya informasi nih seperti ini. Nah, itu dimiliki oleh peninjau dan juga peserta penuh. Sedangkan untuk hak suara, oh ya tadi hak bicara ya. Nah, ini untuk hak suara adalah hak untuk memilih. Nah, teman-teman jangan lupa, biasanya untuk hak suara ini kita labelkan hanya pada voting. Padahal di luar itu, hal yang terpenting dan biasa digunakan untuk hak suara ini adalah menyepakati. Kembali, bukan ke voting saja, misal dalam pembahasan tata tertib. Ketika presidium bertanya,
Oh iya, nggak boleh ngerokok. Gimana teman-teman, sepakat? Semua teman-teman peserta penuh jawab sepakat. Nah, itulah yang disebut dengan suara penuh. Ketika 80 peserta penuh menyatakan sepakat terhadap suatu keputusan dan juga 20 misalkan seluruh peninjau tidak sepakat, nggak apa-apa, yang penting peserta penuh sepakat semuanya, karena ini adalah forumnya teman-teman peserta penuh. Jadi teman-teman jangan salah ya, jangan jangan bingung terhadap kewajiban dan hak teman-teman di forum persidangan. Oke, kita lanjut ya. Karena mungkin waktunya juga sangat-sangat terbatas. Oke, selanjutnya kita membahas yang namanya pimpinan sidang atau teman-teman itu taunya presidium. Nah, pimpinan sidang adalah orang yang ditugasi untuk memimpin dan mengarahkan persidangan. Ia diharuskan bersikap adil dan mampu untuk mempertahankan independensinya dalam mengambil sebuah keputusan. Teman-teman, gimana ya, untuk menjadi pimpinan sidang atau presidium itu memiliki banyak tugas dan juga dia itu harus cakap smart. Ketika terjadi chaos, misalkan kita contohkan pada forum online, pada forum offline, ketika terjadi chaos, ketika terjadi bentrok, ketika terjadi kesalahpahaman, presidium ini harus paham apa yang harus dia lakukan. Jangan sampai ketika terjadi chaos, misal ABCD sampai lempar bangku, presidiumnya diem, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian ada yang bertengkar, mendebatkan suatu permasalahan, presidium harus tahu apa yang harus dia lakukan, entah itu memisahkan, entah itu menengahkan dalam segi argumentasi, enggak, pokoknya presidium itu harus smart. Karena presidium ini memimpin jalannya persidangan. Jangan sampai presidium nggak paham apa itu sidang, presidium nggak paham apa itu teknik-teknik sidang, presidium nggak paham gimana caranya untuk melakukan persidangan dengan benar. Makanya ketika menjadi presidium, teman-teman juga harus sudah belajar dan harus sudah menguasai. Kalau misalkan dari dari pembelajaran mangga gitu, belajar dulu. Oke, boleh di next slide ya. Kita lanjut pada unsur yang lainnya. Palu sidang. Nah, ini juga sama. Biasanya kalau di persidangan offline ini palunya bisa dicuri ya, teman-teman. Di sini kita ngobrolin tentang palu sidang, yang dimana palu sidang menjadi unsur yang sangat penting juga untuk jalannya persidangan. Nah, di sini ada ya, ketukan palu persidangan merupakan pertanda jika sebuah keputusan bersama telah sepakati. Kalau teman-teman sepakat dari apa yang sudah dibahas, sepakat, maka yang pertama yang dilakukan adalah mengetok palu sidang. Nah, dalam kalau misalkan ini kita contohkan pada sidang online ya, misalkan saya presidium nih, yang kelihatan dari teman-teman melihat saya cuma mukanya doang kan. Kalau saya jadi presidium ini nggak baik, mundurkan laptopnya, terus juga harus terlihat setengah badan dan harus terlihat palu sidang di mana, mejanya seperti apa, kemudian tatakan palunya ada, itu tuh harus jelas ya teman-teman, harus terlihat kalau misalkan teman-teman jadi presidium dan teman-teman memegang palu sidang. Seperti itu. Nah, untuk di palu sidang juga ada beberapa aturan, yaitu dalam segi pengetukan. Oh ya, nanti itu kita bahas ya. Sekarang kita ngebahas tentang unsur-unsurnya dulu. Oke, palu sidang menjadi unsur yang sangat penting, selesai. Kalau misalkan nggak ada palu sidang, sebenarnya kalau misalkan dalam persidangan, kemudian itu urgent dan harus ada dan harus segera disepakati, kemudian palunya hilang, itu tuh bisa digunakan hal lain yang penting fungsionalnya sama seperti palu. Tapi kalau misalkan masih bisa dicari, nggak dicari dulu. Kalau masih bisa diusahakan, usahakan dulu. Itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut pada draft sidang dan konsideran. Tadi konsideran sudah disebutkan bahwa ini menjadi hal yang sangat penting karena ini adalah lembar kesepakatan atau lembar pengesahan. Ketika selesai sidang, terus ada orang yang menanyakan terhadap legalitas atau hal-hal yang disepakati, mana nggak ada buktinya. Nah, baru teman-teman menunjukkan bahwa lihat, ini kita pada tanggal ini di tempat ini, presidiumnya ini, kita sudah membahas hal ini.
Jadi konsideran menjadi hal yang sangat penting. Dan draft sidang juga. Draft sidang itu hal-hal yang memuat hal-hal yang akan dibahas, teman-teman. Nah, di sini juga tertuliskan bahwa oke, boleh di next slide ya untuk draft sidang. Merupakan draft yang di dalamnya terdapat berbagai macam ketentuan-ketentuan ataupun suatu permasalahan yang akan dibahas di dalam suatu persidangan. Nah, biasanya kalau ngomongin sidang itu kita bahasannya ada bab per bab, pasal per pasal, ayat per ayat, poin per poin, dan lain sebagainya yang disusun oleh perumusan atau panitia penyelenggara persidangan. Terus di sini juga ada, sedangkan konsideran merupakan lembaran yang di dalamnya tercantum keputusan-keputusan apa saja yang akan diputuskan dalam persidangan. Itu ya, teman-teman. Oke, boleh di next slide. Nah, quorum dan pengambilan keputusan. Quorum adalah batas banyaknya anggota rapat majelis, dewan, dan sebagainya yang memang harus hadir dalam suatu pengesahan suatu keputusan. Bukan pengesahan saja, tapi pembahasan juga. Nah, tingkat quorum menunjukkan sejauh mana tingkat representasi dari peserta sidang. Semakin tinggi jumlah quorum, semakin tinggi pula tingkat representasi dari sidang tersebut. Misalkan, karena teman-teman, kalau misalkan sidang yang harus dilaksanakan itu minimal harus memenuhi quorum. Memang quorum berapa sih? Yaitu setengah lebih satu dari peserta sidang yang terdaftar atau hadir dari panitia. Misalkan gini, kita contohkan lagi, kita mau melaksanakan sidang angkatan teman-teman deh contohnya. Nah, sidang angkatan teman-teman ini peserta sekarang opsi ada misalkan 70. Quorumnya berapa berarti? Berarti 35 plus 1, 36. Kalau misalkan nggak dihadiri dari 36 peserta, sidangnya nggak bisa lanjut, teman-teman. Nggak sah. Karena tidak melebihi dari quorum atau syarat quorum. Nah, bisa dimulai suatu persidangan berarti harus melebihi quorum, berarti 36. Lebih dari itu ya luar biasa, makin bagus, teman-teman. Apalagi kalau sampai 70-nya hadir. Gitu ya. Jadi quorum ini juga menjadi salah satu syarat dalam menjalankan suatu persidangan. Oke, setelah quorum ada notulensi. Nah, teman-teman, notulensi juga menjadi hal yang penting untuk jalannya persidangan. Contohkan kita presidium ada 3, atau misalkan di luar presidium ada yang menjadi notulen gitu ya. Nah, notulensi ini sangat penting karena kenapa? Dia menulis apa yang terjadi di dalam persidangan, entah itu order, entah itu information, entah itu hal-hal penting yang ada di dalam persidangan. Contohkan dalam suatu sidang, dalam suatu pembahasan, satu pembahasan ada 3 order. Nah, sidang itu tekstual, teman-teman. Ketika ada order, itu harus jelas katanya apa, maksudnya apa, dan harus ditulis. Kalau misalkan nggak ada notulensi, bingung presidium. Ini tadi ordernya apa aja ya, saya lupa. Ordernya dari siapa ya, saya lupa. Yang justice order ini siapa ya, saya lupa. Nah, ini pentingnya notulensi. Dan juga bukan hanya di dalam persidangan. Setelah persidangan, oh iya, ini pembahasannya waktu sidang apa aja ya. Nah, kita ada notulensi, nggak boleh disebar gitu. Tapi untuk orang-orang yang memang membutuhkan atau orang-orang yang terlibat dalam suatu persidangan. Gitu ya, teman-teman. Jadi notulensi juga adalah hal yang penting. Selanjutnya, ketentuan persidangan. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa yang membedakan dari sidang dengan musyawarah lainnya adalah dari segi teknis atau penyelenggaraannya. Di sidang kita memiliki ketentuan-ketentuan yang memang harus ada. Berbeda dengan rapat. Rapat memang kita ada pembahasan, misalkan tentang tentang ketua umum, misal mau milih ketua umum, katanya rapat aja ya udah nggak apa-apa. Udah ngobrol, diskusi, selesai. Kalau sidang enggak, dia punya ketentuan-ketentuan yang memang harus dilaksanakan. Kalau misalkan nggak diterapkan, nggak sah sidangnya. Atau kacau, berarti ada yang nggak beres dalam suatu persidangan itu. Boleh di next slide ya. Di sini kita tadi ngomongin palu sidang. Tadi kan udah disebutkan ya bahwa palu sidang menjadi unsur yang sangat penting juga dalam melaksanakan persidangan. Nah, kalau misalkan maaf ya teman-teman, saya nggak ada palunya karena ada di rumah satu lagi. Nah, dalam
menggunakan palu, teman-teman juga ada aturannya bahwa nggak dalam segi pemakaian. Oke, seperti ini ya, karena ini susah juga sih, nanti terlalu jauh, nggak enak juga. Dalam penggunaan palu, teman-teman boleh mengangkat 10-15 cm, nggak usah atas-atas, jadi aneh. Jadi cukup 10-15 cm, kemudian sudut kemiringannya 50-60. Ini sebenarnya cuma teori aja sih, dalam prakteknya pasti teman-teman tahu lah. Kemudian diketuk dengan suara kira-kira dapat terdengar, nggak usah kenceng banget, nggak usah pelan banget juga, santai aja. Oke, gitu ya. Kemudian juga dalam segi pengetukannya ada aturannya. Yang pertama ada 1 kali ketukan. Oke, 1 kali ketukan itu untuk serah terima pimpinan sidang atau geser-geser pemimpin ya. Terus kemudian juga untuk mem-PK, untuk mengesahkan keputusan. PK itu peninjauan kembali. Misalkan suatu keputusan sudah sepakat ketuk 1 palu. Terus ini keliru, oke saya PK suatu keputusan itu. Nah, itu untuk mem-PK, kemudian juga untuk mengesahkan dan juga untuk memindahkan palu sidang. Palu sidang saya serah pimpinan sidang. Pimpinan sidang saya serahkan kepada pimpinan sidang selanjutnya. Ketok 1 palu. Nah, itu 1 kali ketukan ya. Kemudian untuk 2 kali ketukan. 2 kali ketukan itu untuk men-skorsing atau pending. Misalkan teman-teman butuh jeda dalam melakukan suatu persidangan. Berarti waktu di jeda itu teman-teman juga harus mengetok palu. Nah, yang pertama disepakati dulu. Jangan lupa teman-teman biasanya kalau dalam pending dan skorsing itu lupa langsung dimulai, padahal suatu keputusan itu harus sepakati dulu. Misalkan saya order 30 menit untuk skorsing. Oh iya, oke. 30 menit saya sepakati, diketok 1 palu baru 30 menit waktu skorsing dimulai dari jam sekian sampai jam sekian, kita buka, baru ketok 2 kali. Itu ya teman-teman, ini untuk pending dan juga skorsing. Oke, untuk 3 kali ketukan. 3 kali ketukan itu digunakan untuk pembukaan sidang dan juga menutup sidang dan menetapkan keputusan final dari persidangan. Nah, kan tadi kalau 1 itu apa ya disebutnya? Kesepakatan. Kalau 3 itu mengesahkan. Biasanya adanya di konsideran. Oke, misalkan teman-teman mau mulai sidang nih dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang saya buka, ketok 3 kali. Dengan mengucap Alhamdulillah, sidang saya tutup, ketok juga 3 kali. Kemudian teman-teman tadi sudah disebutkan ada konsideran, dibaca dulu konsiderannya, kemudian ditandatangani, dibaca judulnya, baru disahkan, ketok 3 kali. Oke, kemudian ada juga yang berkali-kali. Nah, berkali-kali ini kalau misalkan ada kegaduhan. Kalau misalkan online sih sebenarnya kalau kegaduhan gampang, tinggal mute aja, selesai gitu. Atau enggak tinggal kick aja. Tapi kalau misalkan di sidang offline, itu biasanya kita memakai gagang palu. Jadi nggak boleh diketok, tapi pakai gagangnya, kemudian diketok berkali-kali. Gitu. Oke, kita lanjut. Tadi sudah membahas tentang penggunaan palu sidang yang harus teman-teman ketahui. Sekarang serah terima pimpinan. Tadi juga sudah ya. Oke. Oke, boleh di next slide. Tadi serah terima pimpinan sudah saya sebutkan bahwa 1 kali dengan pengucapan saya serahkan pimpinan sidang ke pimpinan sidang selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang interupsi, teman-teman. Nah, tadi juga sudah disebutkan ya, tadi ada yang berpendapat bahwa ya kita dalam dalam mengemukakan pendapat, argumentasi, pemikiran, itu tuh harus pakai interupsi point of order. Nah, interupsi itu apa sih? Nah, interupsi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seluruh peserta sidang, baik itu peserta penuh ataupun peserta peninjau. Hak tersebut digunakan untuk menyela suatu pembahasan yang digunakan melalui pengkajian atau mengemukakan argumentasi. Ia meminta diberikan waktu kepada pimpinan sidang untuk menyampaikan argumentasinya. Kemudian teman-teman kalau dalam melaksanakan persidangan nggak cuma interupsi. Nah, itu interupsi apa teman-teman? Teman-teman mau menyampaikan apa? Informasikah? Pendapat pribadikah? Atau mengklarifikasikan? Atau pengen keluar? Interupsi point of privilege. Beda-beda interupsi tergantung kebutuhan dari apa yang akan teman-teman sampaikan. Nah, yang pertama kita bahas adalah interupsi dari interupsi point of order biasanya yang biasa digunakan ya. Ini tuh untuk menyampaikan suatu pendapat.
Misalkan teman-teman mau mengusulkan kalau sidang itu harus pakai kerudung hitam kayak saya, misal. Intrusi point of order pimpinan sidang yang terhormat. Kalau enggak, kalau misalkan sidang online takut ribut, bisa ditulis dulu. Interupsi point of order, singkat aja, misalkan karena takut lama, POO point of order, misalkan seperti itu. Ini tergantung ketentuan dari teman-teman dan kesepakatan ya. Oh mangga, Teh Lisa, gimana Teh Lisa? Saya pengen order, gitu. Itu order. Terus juga misalkan ada yang namanya justification. Justification itu memperkuat dari memperkuat dan menyepakati dari ordernya teman-temannya kamu gitu. Ketika Teh Lisa mengorder, kemudian ini Teteh Deti, Teteh peserta sepakat, oh iya saya sepemikiran nih sama Teh Lisa, ya udah saya justice, interupsi point of justification, saya sepakat dengan Teh Lisa di ini ya, harus dengan alasannya, kenapa saya sepakat, karena seperti ini gitu. Jadi harus jelas. Nah setelah itu ada interupsi point of question. Ini bahas apa sih? Oh, dia menyampaikan apa ya? Tadi saya nggak ngerti. Ini maksudnya apa ya? Nah, gunakan interupsi point of question. Setelah itu ada lagi interupsi point of justification. Tadi udah ya interupsi point of justification. Terus juga ada interupsi point of information. Di mana di sini digunakan untuk memberikan informasi. Ketika ada suatu blaming atau misalkan teman-teman ada yang nggak paham nih. Misalkan ada teman-teman diskusi dan teman-teman tuh tahu jawabannya atau ada informasi yang teman-teman akan berikan dan ini bisa membantu dari jalannya persidangan. Kayak misalkan teman-teman lagi berdiskusi, lagi debat tentang jerapah itu apa. Oh, Telisa punya informasi, jerapah itu lehernya panjang. Intrusive point of information, pimpinan sidang. Mangga Telisa, teman-teman dari diskusi jerapah itu seperti apa. Saya punya informasi, jerapah itu lehernya panjang. Nah, kayak gitu. Jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk jalannya persidangan. Itu interupsi point of information. Sekarang clarification. Clarification ini adalah mengklarifikasi suatu permasalahan. Misal, sama kayak tadi informasi, kayak ini ada perdebatan atau ada pembahasan yang dimana nggak selesai-selesai dan saya tahu jalan keluarnya atau saya punya informasi yang bisa menyelesaikan suatu masalah ini. Oh, saya klarifikasi gitu bahwa ini tuh sebenarnya seperti ini. Jadi mengklarifikasi ya, teman-teman pasti paham lah poin atau maksud dari klarifikasi. Nah, selanjutnya adalah point of privilege. Nah, privilege ini adalah disampaikan untuk mengemukakan argumentasi dikarenakan ketersinggungan akan pendapat seseorang. Jadi teman-teman, privilege itu nggak cuma teman-teman mau izin ke WC, teman-teman sakit itu privilege, teman-teman mau keluar dari forum atau mau izin dulu itu privilege, nggak cuma ke WC. Terus teman-teman dalam suatu pembahasan ada menyinggung pribadi, menyerang pribadi, itu privilege. Karena ini menyangkut diri teman-teman. Nah, kita ngebahas urutannya ya sekarang. Urutan yang paling atas adalah dari interupsi itu privilege. Privilege ketika ada suatu peserta yang interupsi point of privilege itu harus didahulukan. Karena tadi kan bukan cuma ke WC tapi ini adalah tentang pribadi. Kalau misalkan teman-teman sakit, terus teman-teman izin intrusi point of privilege, nggak dijawab-jawab sama pimpinan sidangnya, teman-teman nanti sekarat di dalam persidangan karena nggak diizinkan keluar gitu. Jadi untuk privilege ini itu adalah intrusi yang harus paling didahulukan. Setelah privilege itu adalah clarification. Nah, ini adalah mengklarifikasi suatu permasalahan. Setelah clarification adalah information. Bawahnya baru order, bawahnya lagi baru question, atau question dan order itu bisa disamakan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika biasanya sih yang paling banyak digunakan adalah order dan informasi nih. Intrusi point of order, interupsi point of information. Ketika ada 7 orang yang order, ketika ada 7 orang yang order dan ada 1 orang yang information, dahulukan information karena mereka memberikan informasi yang bisa menunjang jalannya persidangan. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman yang nanti jadi presidium itu salah dalam menempatkan suatu interupsi. Atau teman-teman yang nanti akan menjadi presidium, itu harus bijak. Dan harus tahu seperti ini, alasan-alasan kenapa interupsi itu harus didahulukan. Oke, lanjut ya. Setelah interupsi, kita akan membahas skorsing.
Nah, tadi sempat dibahas untuk skorsing ini adalah 2 kali ketukan. Emang skorsing itu apa sih? Memang pending itu apa sih? Kita langsung bahas dua-duanya. Sebenarnya skorsing dan pending adalah sama. Mereka sama-sama memberhentikan sidang untuk kebutuhan, misalkan. Jadi lebih ke waktu rehat. Nah, perbedaannya hanya pada waktu. Kalau misalkan skorsing itu tuh waktunya sudah ditentukan. Terus juga peserta sidangnya harus tetap di dalam persidangan, kayak maksudnya di area persidangan. Misalkan ini di dalam ruangan, kita di kamar. Nah, ketika skorsing boleh keluar tapi nggak boleh meninggalkan. Tapi kalau pending itu berbeda waktunya. Kalau tadi skorsing, misalkan kita contohkan pada 3 kali 10 menit, 2 kali 60 menit, jelas waktunya sudah ditetapkan. Kalau pending itu tuh waktunya rentannya lebih lama, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, atau bisa berbulan-bulan. Bahkan bisa sampai waktu yang tidak ditentukan, misalkan terjadi suatu permasalahan yang tidak ada maksudnya tidak ada ujungnya. Ya udahlah, sidang saya pending sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai teman-teman siap melaksanakan persidangan, sampai syarat-syarat sudah siap gitu. Itu pending, dan teman-teman bisa meninggalkan dari ruangan persidangan, berbeda tadi dengan skorsing ya. Jadi sebenarnya sama-sama mengambil waktu rehat, tapi waktunya yang berbeda. Itu skorsing dan pending. Jangan sampai teman-teman intrusive point of order, saya minta waktu pending 2 kali 30 menit, salah, harus skorsing. Jadi teman-teman jangan sampai salah menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada di persidangan. Oke, kita lanjut ya. Saya maaf, izin mengingatkan untuk waktu penyampaian materinya 5 menit ya. Oke, siap. Sedikit lagi. Terima kasih sudah mengingatkan. Di sini ada lobbying. Nah, lobbying merupakan suatu langkah yang diambil sebagai jalan untuk kompromi antara pihak yang berbeda pandangan. Misalkan dalam suatu sidang ada keributan atau ada perbentrokan lah, tapi misalkan saya dengan peserta sidang lainnya, semuanya sudah sepakat kecuali saya. Nah, saya itu bisa dilobi, entah itu oleh orang yang bersangkutan ataupun oleh pimpinan sidang. Gimana? Saya kenapa sih nggak sepakat? Itu tuh dilobi. Jadi pengambilan jalan kompromi. Jadi lebih ke kompromi antara pihak yang berbeda pandangan. Itu untuk lobbying. Selanjutnya, ada peninjauan kembali. Tadi sudah kita sebutkan, maksudnya sudah Teteh sebutkan bahwa peninjauan kembali ini adalah ketika teman-teman sudah menyepakati, kemudian setelah disepakati ada pandangan lain. Oh, kayaknya lebih baik seperti ini deh. Oh iya, ya udah, kita PK lagi, peninjauan kembali dari hal yang sudah disepakati. Kita bahas lagi apa yang memang menjadi keputusan terbaik gitu. Itu yang namanya peninjauan kembali. Oke, setelah itu ada tata tertib persidangan. Di sini merupakan serangkaian aturan yang bertujuan untuk menertibkan jalannya persidangan. Biasanya teman-teman kalau kita ngomongin Islam ya, tata tertib ini ada, Al-Quran itu adalah pedoman. Nah, di sidang yang menjadi pedoman adalah tata tertib, karena ini akan mengatur dari awal sampai akhir teman-teman menjalankan persidangan. Nah, tatib ini siapa yang buat? Teman-teman sendiri. Nanti teman-teman akan berdiskusi hal-hal apa saja yang menjadi tata tertib yang akan teman-teman laksanakan dan akan teman-teman gunakan selama melakukan persidangan. Itu tata tertib. Jadi, jangan sampai teman-teman yang buat, teman-teman yang langgar. Teman-teman sepakat bahwa kalau sidang itu nggak boleh ngerokok, tapi teman-teman ngerokok. Udah ngerokok, on cam lagi. Kan nggak boleh kayak gitu ya. Oke, terakhir ada sanksi. Nah, peserta yang tidak menjalankan tata tertib yang telah disepakati dapat diberikan sanksi oleh pimpinan sidang. Misalkan teman-teman sepakat bahwa ini kesepakatan berarti ya, kalau misalkan dari tata tertib yang sudah teman-teman sepakati, terus juga teman-teman langgar, misal dari pimpinan sidang nih peserta ada yang langgar nih, sanksi pertama kita peringatkan, teman-teman nggak boleh gini, oh selesai. Terus yang kedua ditegur lagi, yang ketiga misalkan kesepakatannya bahwa kalau misalkan sudah melanggar 3 kali dari tata tertib yang sudah ditetapkan, dikeluarin aja, berarti ya udah keluarin, karena itu adalah hak dari teman-teman dan sesuai dari apa yang teman-teman sepakati. Pokoknya tata tertib itu kembali kepada teman-teman yang menyepakati dan teman-teman yang menjalankan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya teman-teman bisa cari di internet.
banyak banget, saya juga udah lihat kemarin di internet, sangat-sangat banyak, dan teman-teman bisa belajar secara mandiri. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada ini Tete Alfi. Baik, terima kasih kepada Telisa atas penyampaiannya yang begitu interaktif ya tadi juga. Mungkin selanjutnya kepada teman-teman boleh ya yang mau bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama kelompok, _nama, _pertanyaan. Mungkin izin bertanya juga ya Teh, untuk penyampaian sesi diskusinya mau ditampung atau langsung dijawab? Boleh, bebas gimana moderator aja enaknya. Mungkin langsung dijawab aja kali ya, biar enak. Mungkin Mangga yang mau bertanya pada teman-teman dipersilahkan. Kepada Rizky Novianti, Mangga dari kelompok Winon. Boleh langsung on cam aja. On mic aja. Ya, baik, saya terima kasih sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Novianti dari kelompok Winon. Izin bertanya kepada Teh Lisa mengenai peserta sidang penuh dan peninjau. Selain dilihat dari hak suara dan hak bicara, apalagi yang membedakan antara peserta penuh dan peserta peninjau. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin itu ya. Kepada Telisa mungkin Mangga bisa langsung dijawab. Oke, sebenarnya untuk peserta itu sama ya, mereka memiliki hak yang sama, yaitu mereka bisa mengikuti persidangan. Tapi tetap yang membedakan itu cuma satu, hak mereka gitu. Jadi kita dibatasi pada suatu hak. Jadi maksudnya lebih dari itu nggak ada teman-teman. Jadi yang membedakan hanyalah hak suara dan hak bicara. Peserta peninjau dia nggak punya hak suara, tapi dia memiliki hak bicara. Terus kemudian untuk peserta penuh dia memiliki hak suara dan hak bicara. Jadi maksudnya cukup sampai di sana, lebih dari itu mereka bisa mengikuti sidang dan lain sebagainya dengan hak yang sama. Gitu ya teman-teman. Jadi cuman di haknya aja. Nah, cara membedakannya lebih ke cara membedakannya ya. Kenapa kita bisa diklasifikasikan pada peserta peninjau? Kenapa kita bisa disebutkan pada peserta penuh? Nah, kita contohkan pada sekarang teman-teman. Teman-teman adalah peserta OKSI 2021. Ketika nanti melaksanakan persidangan, teman-teman bingung. Oh iya, di sini siapa saja ya yang menjadi peserta penuh? Di sini siapa saja ya menjadi peserta peninjau? Nah, biasanya ini kan kembali kepada kesepakatan ya di pleno 1, yaitu tentang tata tertib. Nanti teman-teman akan ngebahas siapa saja peserta penuh dan siapa saja peserta peninjau. Nah, tapi nanti ketika teman-teman mengajukan, oh iya peserta penuh adalah orang-orang yang terlibat penuh dalam satu pembahasan. Kayak misalkan sekarang teman-teman misalkan kita contohkan pada pemilihan ketua angkatan ketua angkatan kimia 2021. Nah, kemudian peserta penuhnya siapa? Ya udah, berarti peserta penuhnya adalah teman-teman dari Kimia 2021, karena nanti teman-teman adalah orang-orang yang terlibat. Kemudian peserta peninjaunya siapa? Orang-orang yang terlibat juga, tapi di luar dari teman-teman. Misalkan dari Himasaki, dari kakak-kakak panitia yang memang mewadahi teman-teman. Karena mereka juga misalkan lebih mengerti, berarti mereka harus memiliki hak bicara di dalam suatu persidangan, seperti itu. Gimana? Apakah cukup jelas? Atau mau tanya lagi? Boleh? Sudah Teh, cukup jelas. Terima kasih jawabannya Teh. Oke, sama-sama. Mungkin itu ya, jadi perbedaannya di hak suara sama hak bicaranya aja, terus penentuannya ditentukan di sidang pleno 1 gitu Rizky. Mungkin yang lainnya ada Ilham dari kelompok Tanin, Mangga, boleh langsung on mic ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Syahidan dari kelompok Tanin. Izin bertanya untuk Teh Lisa.
bagaimana ketika sidang itu terjadi pending dikarenakan hal yang belum terpenuhi gitu. Jadi di pending terus untuk berapa lama waktu pending tersebut. Lalu bagaimana jika sudah melebihi batas waktu pending namun belum ada hasil yang diinginkan? Apakah sidang itu termasuk gagal atau masih bisa di pending lagi? Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih pertanyaannya sangat luar biasa ya. Kalau misalkan ada syarat yang apa ya, yang membuat suatu persidangan dihentikan, misalkan teman-teman mau melaksanakan persidangan, tapi teman-teman nggak punya SK, misalkan teman-teman nggak punya SK persidangan bahwa yang menyatakan bahwa ini legal gitu. Nah, kira-kira kita estimasikan, oke, kayaknya untuk mencari ini cukup deh 2 jam. Ya udah skorsing, misalkan skorsing 2 kali 60 menit untuk mencari. Tapi kalau misalkan dirasa, maksudnya kita pakainya pakai logika ya dalam persidangan, oh kayaknya ini tuh nggak cukup sehari, karena kalau mau bikin SK kita harus keluar pulau. Oh berarti misalkan 6 hari nih, ya udah dipending. Oh iya, saya pending ini sampai 6 hari, selesai di pending ketok palu, sampai 6 hari selanjutnya, teman-teman harus kumpul lagi di dalam suatu ruangan. Tapi belum selesai, nggak apa-apa, kumpul dulu. Setelah kumpul, teman-teman waktu pending saya cabut, ini belum selesai. Kayaknya butuh penambahan waktu. Kira-kira butuh penambahan waktu berapa lama lagi? Oh kira-kira 1 minggu, oke. 1 minggu diterima, ketok palu, pending lagi, lanjut lagi. Nah, ini tuh sebenarnya sempat ada kasus di UIN ini di sidang muskom ya teman-teman, di sidang muskom bahwa ada salah satu syarat yang belum terpenuhi sama tentang persuratan. Nah, ini tuh dipending dan dipending itu bahkan sampai 1 bulan, sampai waktu yang belum ditentukan. Ya udah dipending terus sampai si persyaratan ini selesai. Ketika selesai baru dimulai lagi persidangan gitu. Jadi kalau misalkan memang dirasa kita nggak tahu ini bisanya kapan atau nggak pasti, kan kalau manusia mah pasti nggak ada yang pasti ya. Kayak misalkan teteh ngejanjiin ini, teteh belum tentu pasti melaksanakannya. Oh berarti kayaknya Telisa mah nggak bisa mastiin deh. Ya udah kita jangan ordernya sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Selesai. Pokoknya teman-teman bermain logika dan bermain prediksi kalau misalkan di persidangan. Jangan sampai teman-teman salah. Gitu ya. Cukup atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Siap, luar biasa ini peserta OKSI ya. Saya juga dulu peserta OKSI sama. Boleh lanjut. Boleh lanjut mungkin ya Teh. Di sini ada dari kelompok triterpenoid, Siti Zahrotul, Mangga. Mungkin bisa langsung on mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahrotul Fuada dari kelompok triterpenoid. Izin bertanya mengenai persidangan. Setiap persidangan apakah tertutup saja atau bisa dipertontonkan gitu Teh? Kayak misal mahasiswa akhir sidang, jadi ada adik tingkatnya yang nonton gitu. Bagaimana sih sidang ini tuh gitu? Ya seperti itu Teh kurang lebih. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ini lebih ke akademik ya. Oke, nggak apa-apa, saya tampung. Sebenarnya untuk persidangan itu, untuk persidangan akademik itu juga bisa dipertontonkan untuk orang, misalnya tergantung dosen penguji dan dosen pembimbing ya. Kalau misalkan ketika teman-teman, misalkan Telisa sidang nih, oh iya Telisa sidang, misalkan kita contohkan pada sidang kolkium atau munakosa misal, ketika sidang kesepakatan, maksudnya ketentuan dari penguji dan juga pembimbing ini boleh diikuti oleh adik-adik tingkat untuk apa? Untuk pembelajaran biar adik-adik tingkat tahu gitu. Nanti sidangnya seperti apa sih biar adik-adik tingkat tuh paham nanti persidangan yang dilakukan di jurusan kimia ini seperti ini. Akan dibuka gitu. Tapi kadang-kadang juga ada yang ditutup. Tahu-tahu udah sidang aja nggak diberikan informasi. Nah, itu tuh tergantung pada dosen pembimbing dan juga dosen pengujinya. Gitu ya, teman-teman. Tapi banyak sidang yang dibuka untuk suatu pembelajaran gitu.
Mungkin begitu ya, Siti. Jadi tergantung sama pembimbingnya, sama itunya. Mungkin selanjutnya dari Tiara dari kelompok Kumarina. Mangga boleh langsung on mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Rizkia Binti, berasal dari kelompok Kumarina. Izin bertanya teh, bagaimana caranya menjadi presidium sidang? Apakah dalam menentukan presidium sidang itu sebelumnya juga dilakukan sidang untuk memilihnya atau bagaimana? Terima kasih teh. Ibu moderator boleh di ini enggak disampaikan Ya, tadi di saya. Teteh juga jelek ya. Mungkin Tiara bisa diulang lagi nggak? Tadi agak ini kekeresakan suaranya. Apa terdengar nggak teh suaranya? Bisa, Terdengar, mungkin terdengar. agak pelan-pelan ya. Jadi bagaimana cara menjadi presidium sidang, menentukannya? Apakah sebelum menentukan presidium sidang itu dilakukan sidang terlebih dahulu untuk menentukan presidiumnya atau bagaimana? Apakah terdengar Telisa? Mungkin tadi katanya cara menentukan presidium sidang itu bagaimana? Apakah ada sidang dulu sebelumnya? Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Tiara. Langsung dijawab ya untuk penentuan presidium, teman-teman. Di suatu agenda acara tadi sudah disebutkan bahwa pertama akan dipimpin oleh SC atau penanggung jawab dari suatu persidangan. Misalnya sekarang kita contohkan pada SC ya. Jadi saya langsung saja contohkan pada SC. Nah, nanti sebelum pembahasan agenda acara, sebelum pembahasan tata tertib, sebelum agenda pemilihan, ada yang namanya agenda pemilihan presidium yang dipimpin oleh SC. Nah, nanti di sana teman-teman sebelum pemilihan akan berdiskusi syarat-syarat apa aja sih yang ditentukan untuk suatu presidium. Kayak misalkan, oh iya presidiumnya harus bisa ngaji, oh iya presidiumnya harus dari angkatan berapa, oh iya presidiumnya harus seperti ini. Nanti teman-teman akan diskusi dulu. Akan membahas dan menyepakati dulu bersama SC, dipimpin oleh SC. Nanti setelah segala ketentuan sudah disepakati, baru teman-teman melakukan pemilihan gitu. Jadi pemilihannya tetap ada pemilihan presidium yang nanti syarat-syaratnya itu teman-teman yang membuat dan juga dipimpin oleh SC. Oh, kayaknya ini luar biasa. Tiara calon presidium ya, sudah siap? Siap ya, Tiara. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi, Tiara? Sudah cukup teh. Terima kasih atas jawabannya. Nah, baik. Mungkin karena kita terkendala waktu juga ya, mungkin satu pertanyaan lagi. Mangga dari Reza Abdul Aziz dari kelompok Tanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Abdul Aziz dari kelompok Tanin ingin bertanya tentang penggantian pimpinan sidang itu terjadinya karena alasannya seperti apa? Oke, terima kasih Reza. Nah, sebenarnya kan ada pimpinan presidium itu cuma satu, teman-teman. Teman-teman harus tahu ada kulturnya di UIN itu 3. Tapi ada juga di universitas lain yang bahwa pimpinan sidang itu cukup 1. Ada juga yang pimpinan sidang itu cuma 2. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kita gunakan pimpinan presidium itu 3, berarti kan ada presidium 1, presidium 2, presidium 3 yang di mana setiap presidium akan memimpin di pleno yang berbeda. Misalkan presidium 1 itu memimpin di pleno 1, presidium 2 memimpin di pleno 2. Ketika pleno 1 selesai dibahas, berarti kan berpindah pada pleno 2. Pleno 2 dipimpin oleh presidium 2, maka dilakukanlah perpindahan pimpinan sidang. Oh iya, palu sidang saya serahkan kepada presidium 2, ketok palu selesai. Berarti kan ada perpindahan pimpinan sidang. Nah, terus waktu kalau misalkan teman-teman sidang offline dan banyak romlinya ataupun sidangnya sedikit keras, teman-teman dituntut, teman-teman ditekan untuk paham persidangan, dan ternyata setelah terpilih,
presidiumnya nggak bisa mimpin sidang, presidiumnya nggak paham. Kemudian dari peserta minta diganti. Oh iya nih, ini kayaknya tadi sudah sesuai sih syarat-syaratnya, tapi ketika memimpin sidang nggak benar presidiumnya. Oh iya, kita ganti, kita turunkan presidiumnya. Turun presidiumnya, ada pergantian presidium gitu. Jadi ada banyak penyebab hal yang memang bisa membuat pergantian presidium atau penggantian pimpinan sidang. Seperti itu ya. Begitu ya Reza, mungkin jadi kalau untuk jumlahnya mungkin disesuaikan, kemudian untuk pergantiannya itu sesuai penyebab-penyebabnya, mungkin dari Rezanya cukup atau ada lagi yang mau ditanyain? Cukup jelas deh, terima kasih. Mungkin karena waktunya juga udah habis ya, mungkin pertanyaan yang lain, izin bertanya Teh, kalau pertanyaan yang lain boleh disampaikan di luar diskusi kali ini. Oh, boleh banget nih. Nanti teman-teman yang tertarik ke legislatifan atau tertarik persidangan atau mau diskusi lebih lanjut dengan Teh Lisa, sedikit curhat-curhat juga nggak apa-apa, karena kan sama-sama adik ya. Nah, itu tuh boleh ngechat di nomor yang tadi sudah disampaikan ataupun boleh follow IG Teh Lisa, nanti di sana DM aja. IG-nya Lisa Zul, LISAZUL-nya 3 gitu. Mangga ya tuh pada teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut bisa follow IG-nya Teh Lisa atau mungkin nanti dikontak aja Teh Lisanya lewat panitia. Mungkin karena waktunya juga sudah habis, saya izin menyimpulkan materi hari ini mungkin ya Teh. Yang pertama itu ada sidang merupakan forum formal dengan pembahasan tertentu yang hasilnya kemudian mengikat seluruh elemen organisasi. Kemudian ada macam-macam sidang. Yang pertama itu ada sidang pleno yang dihadiri oleh beberapa peserta, dihadiri oleh seluruh peserta sidang. Kemudian lebih mengerucut lagi ke sidang komisi yang dihadiri oleh beberapa peserta sidang sesuai komisinya masing-masing. Kemudian ada sidang paripurna, yaitu pengesahan dari pembahasan-pembahasan di sidang sebelumnya. Kemudian ada alat dan kelengkapan persidangan. Yang pertama itu ada panitia penyelenggara, kemudian ada peserta sidang, pimpinan sidang, palu sidang, draft sidang dan konsideran, serta quorum dan pengambilan keputusan serta notulensi. Lalu ada ketentuan persidangan atau teknis persidangan. Yang pertama itu ada penggunaan palu, di mana skorsing, pending, lobbying, peninjauan kembali, serta tata tertib persidangan. Mungkin dari saya sekian ya. Terima kasih kepada Teh Lisa atas penyampaian materinya yang begitu menarik dan interaktif. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif di sesi diskusi kali ini. Selamat berproses. Saya pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Ibu Moderator. Luar biasa sekali sudah memimpin diskusi kali ini dengan luar biasa. Terima kasih juga Teh Lisa. Dari ucapan terima kasih, sertifikat pemateri akan diberikan oleh Kang Rizky Adityawan Maulana selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sains Kimia Himasaki periode 2020-2021. Halo, cek. Oke, halo Teh Lisa, apa kabar? Alhamdulillah, Tuh Madit, sehat. Alhamdulillah, sehat juga ini. Lagi posisi di mana Tuh Lisa? Oh, di Cibiru Hilir tuh, main ke sini boleh. Oke, siap. Nanti tuh kita rapin lagi tuh, udah lama kita nggak rapin. Oh, benar sekali. Ditunggu tuh Madit. Mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami ya, dari panitia OPSI untuk Tum Lisa sebagai udah berkenan jadi pemateri di kegiatan OPSI ya, Tum Lisa.
Ya, mohon berkenan Terima kasih untuk juga menerima. ini udah Ya, betul. Ya. Saya kembalikan Oke, lagi terima ke kasih. Ya, terima kasih ya Tum Adit, kawan seperjuangan nih, KSC-nya juga Kang Tommy, kawan seperjuangan di apa ya, di Himasaki kemarin karena saya juga di Himasaki, kemudian juga di kepanitiaan kemarin di kepanitiaan Oksi. Ya, terima kasih Teh Almas. Selanjutnya, pemberian sertifikat moderator yang akan diberikan oleh Kang Muhammad Fadzrin selaku Ketua OC Kegiatan OKSI 2021. Oke, halo Teh Elvi. Sebelumnya saya dari perwakilan teman-teman panitia ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Alfi karena sudah berkenan untuk menjadi moderator di kegiatan kali ini. Berikut ini sertifikat kepada Alfi kami berikan. Semoga Alfi berkenan. Terima kasih. Terima kasih, saya terima ya. Terima kasih juga atas kesempatannya, teman-teman panitia. Terima kasih. Baik, sekali lagi saya mewakili panitia pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada Teh Lisa Zulfiana yang telah bersedia untuk menjadi pemateri pada webinar pelatihan sidang yang diselenggarakan oleh panitia OKSI Himpunan Mahasiswa Sains Kimia Himasaki tahun 2021. Nah, gimana nih teman-teman penyampaian materi tadi? Pasti sangat bermanfaat ya bagi teman-teman dan khususnya saya sendiri. Dan materi yang disampaikan pun begitu jelas dan sangat mudah untuk dimengerti. Sebelum ke acara selanjutnya nih, kita santai-santai dulu aja kali ya. Kita tonton dulu nih yel-yel dari teman-temannya. Kepada operator boleh ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Dwi dari kelompok Saponin. Hai, namaku Elza. Hai, aku Taskia Alawiyah. Hai, saya Najwa. Hai, aku Divianka. Hai, aku Tiara Maharani. Hai, aku Friska Zakia Sufyan. Adakah saponin di matamu? Ada. Adakah saponin di hatimu? Ada. Adakah saponin di benakmu? Ada. Mana? Ini dia. Ini dia. Huha. Di sini saponin datang. Di sini saponin datang untuk menghancurkanmu. Terpaksa kamu pulang daripada kamu malu. Wir ya member Saponin ha. Wir ya member saponin ha. GWODJOB. Good job. GWODJOB. Good job.
Taninku 3, 2, 1. Kompakan semangat selalu. Taninku nomor 1. Selalu. Yang lain mundur saja. Tayu warnanya. Kami sudah yakin karena yang terbaik. Hai, Pak ini. Siapa kita? TNI. Kelompok Tanin. Jaya. Juara. Kami kelompok Tanin siap menyukseskan Opsi 2021. Opsi 2021. Aktivis dan inovatif. Wah, keren-keren banget ya dari kelompok Saponin dan kelompok Tanin. Nah, sebelumnya saya mau coba dengar secara langsung kali ya. Coba dari kelompok Saponin atau kelompok Tanin ada yang mau menampilkan yel-yelnya secara langsung? Mungkin dari kelompok Tanin mungkin ya? Ketua kelompoknya ada? Siapa nih ketua kelompoknya, kelompok Tanin? Saya, ayo Bapak Alex. Oh, Alex. Oke. Untuk kelompok Tanin boleh ya untuk raise hand dulu. Semuanya boleh raise hand dulu. Oke. Oke. Buat ketua kelompok boleh nih dipimpin ya teman-temannya untuk menyanyikan yel-yelnya secara langsung. Boleh langsung aja. Oke Kak, bentar. Jaringan soal. Yuk boleh, Alex langsung dipimpin aja. Taninku 3, 2, 1. Taninku paling maju, yes. Semangat Selalu. Raguku nomor 1. Nomor 1. Yang lain mundur saja. Mundur saja. Karena kami sudah yakin kamilah yang terbaik. Ahai, tempatnya ini jos. Wah, keren banget ya kelompok Tanin, bener-bener kompak banget nih. Wah, pasti mentornya bangga banget ini pasti. Oke. Oke, buat kelompok Tanin, raise hand-nya boleh diturunin dulu. Selanjutnya, buat kelompok Saponin nih, boleh ditampilin yel-yelnya secara langsung. Ketuanya siapa nih, Saponin? Gimana? Ketuanya ada? Oke. Buat kelompok Saponin boleh raise hand dulu semuanya. Atau mungkin teteh mentornya mau ikutan juga? Iya teh sama teteh mentornya. Gimana Adu Tanti? Sama teteh mentornya aja barengan.
Teh Aul boleh nih ikutan. Biar menti-mentinya ikutan semangat juga nih Teh Aul. Oke, buat kelompok Saponin boleh di-unmute, terus buat ketua kelompoknya boleh dipimpin ya. Boleh mulai dari sekarang. Siap. Ayo, Dewi Tanti boleh dipimpin? Ya. Adakah saponin di matamu? Sebentar teh, kayaknya ini jaringannya deh. Ya, sok boleh ditungguin ya. Mana nih teteh mentornya? Buat kelompok Saponin boleh on mic dan on cam semua ya. Yuk, bisa yuk. Ayo, Dewi Tanti boleh dimulai teman-temannya. Adakah saponin di matamu? Ada. Adakah saponin di hatimu? Ada. Adakah saponin di benakmu? Ada. Di mana? Ini dia. Di mana? Di mana? Ya. Kelompok Saponin. Oke, mungkin karena kendala ya, mungkin disudahkan saja. Keren banget nih
kelompok saponin ada saponin di matamu ada katanya ya. Oke. Selanjutnya kita bakal memasuki sesi debat sesuai dengan yang sudah diinfokan oleh buildingnya masing-masing. Kalau debat ini nanti teman-teman bakalan dimasukin ke roomnya masing-masing. Jadi buat teman-teman peserta, apabila panitia sudah mengundang ke dalam roomnya, bisa langsung join ya. Di Zoom sudah ada breakout room, jadi teman-teman bisa langsung join sesuai roomnya masing-masing yang sudah diinfokan oleh panitia sebelumnya. Untuk yang memakai laptop, breakout room itu ada di bagian bawah, di sebelah kiri record, di sebelah kanan record, dan di sebelah kiri reaction. Dan untuk yang memakai handphone, breakout room itu terletak di bawah icon suara, di bagian atas sebelah kiri.